Technical View Pound Sling 26 Juni 2020 per jam 11 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2435 dan low 1.2408. Running price 1.2430. Oke, sedikit mengalami rebound setelah kemarin terdepresiasi cukup baik ya, sesuai dengan apa yang kita perkirakan, tapi tertahan di 1.2387. Padahal kita mengharapkan ada area at least 1.2356 ya. Seperti yang kemarin saya ulas bahwa masih kemungkinan potensi mengejar area 1.2305. Kalau tidak terjadi kemarin, maka kemungkinan potensinya hari ini akan terjadi. Dan itu yang akan kita lihat. Apakah itu akan berhasil muncul atau rejection di area support efektif 1.2365. Let's see, area support efektif masih 1.2356 ataupun 1.2365. Lalu kemudian kalau lihat dari candlestick, memang kemarin bearish engulfing sedikit tertahan oleh kondisi candlestick di tanggal 25, yaitu dari kemarin dengan posisi adalah ini spinning top ya, tapi real bodinya terlampau kecil. Tapi it's okay, ini salib yang lebih tinggi, berarti kemungkinan potensinya hanya pause sedikit saja atau diberhentikan sedikit saja, tapi keyakinannya untuk kali ini masih bisa berpotensi untuk melanjutkan penurunan. So kita abaikan candle ini, lalu kita lihat dari kondisi bearish engulfing sepertinya masih mendukung untuk keadaan turun. Lalu kemudian kalau kita lihat eksekusinya hampir seperti yang kemarin kita sebutkan ya. Begitu dia break out, lalu kemudian dia ada pullback, dan sampai saat ini dia sudah mulai menjauh ya, bertahap. Tapi hati-hati juga, ada kemungkinan potensi rejection di 1.2350 ataupun 1.2360. Bisa saja membentuk double bottom, tapi yang paling ideal adalah setelah ini dia akan didobrak. Berarti kita memiliki area support kuat di area 1.2350, lalu kemudian selanjutnya adalah 1.2305, 50% Fibonacci retracement. Kalau ini berhasil ditembus, berarti kita akan mendapatkan area biru sebagai target selanjutnya. Mungkin saja akan terjadi di pekan depan ya. Dan tekanan confirm masih tetap terjadi. Meskipun kabar terbaru yang kemarin kita sempat ungkap adalah tentang keinginan dari Uni Eropa untuk memberikan hasil negosiasi terhadap Brexit ya. Tapi bukan berarti Inggris akan langsung menerima begitu saja, karena tetap Inggris ingin memaksakan mereka harus mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau no deal at all ya, atau tanpa deal sama sekali. Di grafik keempat, nah ini saya membuat garis kurang lebih yang terbaru. Area garis biru sebagai area resisten, lalu kemudian berhimpitan dengan historical price. Dan Anda tentunya sudah tahu apa yang akan saya katakan, bahwa setiap dua atau lebih indikasi atau daerah yang cenderung berhimpitan di satu kawasan atau satu area, maka area tersebut dianggap sebagai area kuat. Dan kebetulan sekarang berada di atas running price, sehingga ini adalah area resisten kuat kita di area 1.2473. So, untuk kali ini, kalau untuk pound sterling sendiri, saya lebih kecenderungannya melakukan sell on pullback di area 1.2445 sampai 1.2458 ya. Itu adalah area yang menurut saya cukup baik untuk melakukan area sell. Silakan lakukan sell di area tersebut. Lalu kemudian juga target pertama adalah 1.2396 dan target kedua adalah 1.2335. Stop loss saya antisipasi kurang lebih di area 1.2515, di mana itu adalah area dari Fibonacci retracement 61.8% di grafik daily chart. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 26 Juni 2020 per jam 11 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1224 dan low 1.1206. Running price 1.1221, artinya baru saja beranjak mencoba untuk mendongkrak area kenaikan. Seperti yang kita skenariokan kemarin, mengalami penurunan tapi juga tertahan. Itulah fungsi dari short bearish engulfing, karena kemungkinan potensinya lebih pendek, dan juga kemarin hanya tercipta area terendah 1.1188. Masih cukup ampuh 1.1144 ataupun 1.1145. Dan itu berarti potensi untuk cup and handle masih tetap terbuka, dan ini bagian falling wedge pun juga masih cukup ideal ya, karena dia hanya tertahan dan swing low-nya relatif tepat berada di kisaran area support kita. Lalu kemudian area ungu ya, ini adalah area historical price berada di 1.1167. Itu adalah support kita yang kedua, dan berarti kali ini kita akan melihat resisten
selama dia bisa berada di atas 1.1209, saya rasa ini areal kenaikan masih bisa terjadi. Lalu kemudian areal ungu juga berada di 1.1237 ya. Lalu kemudian juga kalau kita lihat dari kondisi candlenya memang ini ada sedikit mengkhawatirkan, tapi secara sinyalmen fundamental berita bagusnya adalah kemungkinan potensi ini sudah dianggap sangat layak untuk terjadinya rebound. Apalagi Christine Lagarde dijadwalkan akan memberikan speech di sore hari ini di jam 4 kurang lebih. Ada potensi dia kemungkinan akan mempertahankan tentang apa yang sudah dilakukan oleh ECB, terutama dengan paket stimulus ataupun paket bantuan ekonomi. Dan kita masih akan menantikan apa yang akan dikupas oleh Uni Eropa, terutama terkait dengan proposal pendanaan untuk Uni Eropa terkait dengan virus corona. Itu masih belum muncul, tapi soundingnya kurang lebih akan berada di kisaran 750 miliar euro, dan itu sangat besar sekali. Masih diperdebatkan bagaimana sistem pemberlakuannya dan juga termasuk pengembaliannya. Dan itu yang memiliki gagasan adalah Jerman dan juga Prancis. Oke, kalau itu terjadi, tetap saya berpedoman bahwa itu akan menguatkan untuk Euro USD. Jadi untuk hari ini saya confirm untuk mencari areal buy. Di grafik H4 Anda bisa lihat di sini falling wedge, lalu kemudian kemarin kita sudah cepat kupas di sini. Selama dia berada di area ini masih cukup normal. Meskipun kemarin tailnya sempat mencapai area biru ya. Ini hanya swing low, lalu kemudian ditutup di atas ini. Dan artinya ini masih teritori untuk kita aman untuk relatif buy. Kalau dia sampai berada di bawah garis ini, maka itu adalah end of the bullish side ya untuk Euro USD. So untuk kali ini saya rasa silakan lakukan buy on dip untuk Euro USD di area 1.1195 ataupun 1.1205 dengan target pertama adalah 1.1252 dan target kedua adalah 1.1295. Stop loss kurang lebih saya antisipasi di 1.1135 in case ternyata areal dari cup and kita benar-benar dismiss atau gagal sama sekali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.